Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Azhar Bayaki dan rekan saya Muhammad Ihsan Hilmawan. Di sini saya dan Ihsan akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai perencanaan bangunan jembatan lewat permodelan SAP 2000. Pengertian jembatan. Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api, ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyeberangan pejalan kaki, kendaraan, atau kereta api di atas halangan. Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan, traffic flow. Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu jalan karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Permodelan jembatan di sini yang kami buat di SAP menggunakan jembatan tipe Warren Width vertikal sehingga ada penumpu tambahan pada bagian top chord pada jembatan tersebut. Sedangkan untuk spesifikasi jembatan tersebut adalah sebagai berikut. Panjang bentang 80 meter, jarak girder 10 meter, tinggi rangka 8 meter, lebar jembatan 13 meter, lebar jalur 5,5 meter 2 jalur, lebar trotoar 2 meter 2 jalur, tebal trotoar 200 mm, dan tebal perkerasan 200 mm. Material permodelan. Material yang kami gunakan dalam permodelan ini ada 3 jenis. Yang pertama, kami menggunakan baja BJ 55, kemudian ada beton FC 30, dan juga rebar BJ 37. Beban yang akan diinput dalam pembebanan pada permodelan jembatan di SAP 2000 ada 3. Di antaranya beban permanen meliputi beban mati tambahan, beban tekanan tanah. Kemudian ada beban lalu lintas meliputi beban lajur, beban truk, gaya rem, beban pejalan kaki, dan gaya akibat tumpukan kendaraan. Dan yang terakhir, beban aksi lingkungan. Beban tumpukan dengan hanyutan, beban angin pada struktur, beban angin pada kendaraan, dan yang terakhir beban gempa. Penjabaran beban yang diterima. Yang pertama ada beban mati. Menurut SNI 1725 tahun 2016, beban mati tambahan adalah berat seluruh bahan yang membentuk suatu beban pada jembatan yang merupakan elemen non-struktural dan besarnya dapat berubah selama umur jembatan. Jembatan harus direncanakan untuk mampu memikul beban tambahan berupa lapisan aspal beton setebal 50 mm untuk pelapisan kembali di kemudian hari. Beban trotoar dan railing termasuk dalam aksesoris jembatan dan dapat dikategorikan sebagai beban mati tambahan. Yang kedua ada beban lajur. Beban lajur terdiri atas beban terbagi rata yang digabung dengan garis BGT seperti terlihat dalam gambar. Beban lajur ini bekerja pada seluruh lebar jalur kendaraan dan menimbulkan pengaruh pada jembatan ekvivalen dengan suatu iring-iringan yang sebenarnya. Di sini ada 2 gambar. Yang pertama ada beban yang terbagi rata dan juga beban garis terpusat. Kemudian ada beban truk. Selain beban D, terdapat beban lalu lintas lainnya yaitu beban truk. Beban truk atau T tidak dapat digunakan bersamaan dengan beban D. Beban truk diasumsikan satu buah truk 3 gandar di masing-masing lajur. Berikut adalah contoh dimensi dari truk dan juga muatan-muatannya. Kemudian ada gaya rem. Gaya rem harus diambil yang terbesar dari 25% berat truk desain atau 5% dari berat truk rencana ditambah beban lajur
terbagi rata BTR. Gaya rem tersebut harus ditempatkan di semua lajur rencana yang dimuati dan yang berisi lalu lintas dengan arah yang sama. Pada kasus jembatan rangka baja, beban rem diaplikasikan sebagai beban area yang bekerja sepanjang lajur kendaraan. Contoh pembebanan pada jembatan Warren With vertikal dengan rumus sebagai berikut. Beban rem sama dengan 5% beban truk plus BTR dibagi panjang jembatan kali lebar lajur jembatan. Dan ada beban pejalan kaki. Semua komponen trotoar yang lebih lebar dari 600 mm harus direncanakan untuk memikul beban pejalan kaki dengan intensitas 5 kPa dan dianggap bekerja secara bersamaan dengan beban kendaraan yang masing-masing lajur kendaraan. Pada kasus jembatan rangka baja, beban pejalan kaki diaplikasikan sebagai beban area pada trotoar. Contoh pembebanan pada jembatan Warren With vertikal. Beban jalan kaki sama dengan Q kali lebar trotoar. Kemudian ada beban angin pada struktur. Beban angin pada struktur dirumuskan PD sama dengan PB dalam kurung P dz dibagi VB di pangkat 2. Berikut adalah contoh pembebanan pada jembatan Warren With vertikal. Kemudian yang terakhir, ada beban angin pada kendaraan. Tekanan angin tekanan angin rencana harus dikerjakan baik pada struktur jembatan maupun pada kendaraan yang melintasi jembatan. Jembatan harus direncanakan memikul gaya akibat tekanan angin pada kendaraan, di mana tekanan tersebut harus diasumsikan sebagai tekanan menerus sebesar 1,46 Newton per milimeter, tegak lurus, dan bekerja 1800 mm di atas permukaan jalan. Pada kasus jembatan rangka baja, beban EWS dan EW1 diaplikasikan sebagai beban terpusat di titik join tertentu dengan komposisi beban 100% pada saat angin tekan dan 50% saat angin hisap. Desain struktur jembatan. Untuk desain struktur jembatan sendiri menggunakan upper bracing horizontal dan diagonal seperti berikut. Kemudian, untuk upper bracing, kami menggunakan baja W18 kali 130. Pada hasil analisa SAP 2000, setelah penginputan bebanan selesai, dilakukan juga menginput load pattern, load cast, serta load combination. Maka, hasil perhitungan struktur yang dilakukan adalah sebagai berikut. Maka, dengan hasil perhitungan tersebut, serta didapatkan rasio batang rangka kurang dari 1,0, dapat dipastikan bahwa struktur jembatan tersebut dikatakan aman. Untuk perhitungan rangka jembatan akan langsung dijelaskan oleh teman saya. Silakan, Muhammad Ihsan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ihsan akan menjelaskan perhitungan rangka jembatan. Ya. Jadi rangka jembatan itu pertama kita di apa harus mengetahui data profil yang akan digunakan dulu pada rancangan kita. Jadi saya di sini dengan merancang dengan siapa dengan Iki merancang jembatan dengan data profil yang pakai H900. Dengan data ini terus kita input ke Excel, kita lihat di SNI juga, kemudian dapat data ini bisa dilihat di tinggi H, lebar B, tebal TW, TF, I min, AG dan IX. Ini kita peroleh dari SNI dan perhitungan Excel. Nah, kemudian kita tinggal aplikasikan eh, apa di Excel tersebut dan dalam rumus diperolehlah data-data seperti ini, spesifikasi material,
FV-nya, FU, kekuatan lelehnya berapa nanti keluar gitu. Setelah dimasukkan ke Excel dalam rumus. Nah, batang diagonal juga sama, kita harus mengetahui dulu apa data profilnya. Kemudian eh, kita input aja data SNI ke Excel sehingga diperoleh angka-angka ini. Nah, oke. Terus lanjut. Nah, batang stringer juga sama. Kita menggunakan W18 kali 23 ya dimensinya dengan tinggi hanya 490,22 mm. Kemudian lebar B-nya 284,48 mm. TW-nya itu 17,0189 mm. Tebal FL atau TF-nya itu 30,48 mm. Kemudian kita input ke Excel dengan rumus diperoleh dengan AG, ZX, dan YX-nya itu di angka yang bisa dilihat di sini. Nah, kemudian ke bawahnya kita memperoleh data-data seperti mutu baja, plat sayap, plat badan, dan apa perhitungan model plastisnya. Nah, sama juga di batang bracing juga. Batang bracingnya, nah momen max ini tidak diperoleh dari ini dari SAP. Jadi kita bisa lihat kita klik apa profil atau batang yang bersangkutan. Nah nanti kita ke model info. Terus nulis kan tadi? Ke model info pokoknya nanti tuh ada checklist nanti keluar data dari desain kita di SAP. Diinputkan ke momen maksimal tersebut. Jadi nanti ada momen maksimal dan minimal. Nah, kita pakai data profil kalau ini W33 kali 118 dimensinya. Dengan tinggi H bisa dilihat dari sini, kemudian sama saya melakukan ini sama persis dengan data sebelumnya. Nah, untuk ini, untuk calculation slab-nya itu pakai 20 cm ya di sini dengan FC 30 MPa, FV-nya 410 MPa, T slab-nya 200 mm, LA-nya itu 1, LP-nya itu berapa? LX-nya 1, LV-nya 5. Terus ini apa ya? Lupa, 13 mm. Nah, kemudian T ini 40 mm. Dan kita bisa lihat, ini saya masukkan lewat data Excel. Nah, saya hanya mencari ini, momen rencana maksimumnya ini didapatkan di SAP juga. Kita bisa lihat di apa? Di area section, di plat lajur. Ya, oke. Perhitungan baut. Nah, untuk perhitungan baut itu sendiri, kita cuman mengganti data total baut yang diperoleh yang diinikan aja dari Excel sebelumnya, sehingga didapat data-data ini. Jadi ini udah otomatis siapa ya? Ya, terima kasih dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami menyadari bahwa ada kekurangan dan beberapa hal yang mungkin kurang sempurna. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.